Yo teman-teman, jadi kembali lagi di YouTube gue. Ini udah lama banget sih gue nggak ngonten lagi, apalagi vlog kayak gini kan. Terakhir tuh kalau nggak salah 1 tahun yang lalu ya, bisa dilihat di sini. Ya itu konten terakhir gue waktu zaman masih SMA. Dan sekarang posisi gue udah kuliah, gue di Undip dan ini kosan gue. Dan kenapa nih tiba-tiba gue muncul di sini kan? Ya jadi sebelumnya karena gue itu juga basicnya dari gamers dan gue join di Undip Esport, dimana itu tuh ada dia apa ya namanya ya, komunitas Undip Esport. Dia basicnya di esport ya, esport namanya juga Undip Esport kan. Dan gue kemarin baru didatengin sebuah ini, yoi ya, ini TWS terbaru dari Soundcore ya. Soundcore ini kayak sub brandnya dari Anchor dia, yaitu Soundcore R50i NC. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita review barangnya. Oke, langsung aja kita pindah ke kamera atas. Oke, ini posisi udah di kamera atas. Ini sebenarnya pakai handphone cuy. Ini buat kamera yang di sini, kalian lu bisa lihat nih di atas ini nih handphone. Oke, jadi kenapa sih gue bisa di endorse sama Soundcore langsung? Jadi karena Soundcore itu tuh entah kenapa kayak dia ada kerjasama sama Undip Esport. Kemarin tuh ada sempat bikin jarkoman dari Undip Esport kayak gini jarkomannya. Nah itu tuh dia ngebagiin, nge-share siapa sih yang mau jadi reviewer buat nge-review produk terbarunya Soundcore ini, yaitu Soundcore R50i NC. Sebenarnya tuh dia ada dua ya, kalau nggak salah tuh ada satunya lagi tuh A30. Nah cuman dari Undipnya sendiri gue dikasihnya pinjem langsung yang ini. Nah ini sebenarnya udah gue unboxing, udah gue pakai juga, makanya namanya kan video review bukan video unboxing. Dan gue sempat pakai ini selama 1 minggu kurang lebih. So this is the re-unboxing. Oke, ini harusnya ada segelnya. Oh ya, sebelum itu gue mau jelasin dulu, di sini dia ada fitur yang paling nonjol kayak selling pointnya itu. Yang pertama dia ada powerful sound, terus dia ada Formic AI Clear Calls, ini gue belum coba jujur. Terus yang ketiga itu dia ada 2-in-1 charging case and phone stand. Jadi dia tuh dari casingnya ini, dia tuh selain buat charging case, dia juga bisa buat phone stand. Terus yang selanjutnya, nah ini nih yang menarik nih, ada Adaptive ANC atau Active Noise Cancellation. Dimana untuk harga, oh ya, gue belum kasih tahu ya. Jadi ini barang ini harganya tuh sekitar 300 ribuan guys. Tapi gue dapat ini sebelum barangnya itu rilis. Bahkan kayaknya sampai hari ini pun juga kayaknya barangnya belum rilis deh. Soalnya waktu gue cek di marketplace dia belum ada, baru yang R50i biasa. So di sini tadi ada ANC. Terus di sebelahnya dia ada playtime-nya, yaitu 10 hour. Itu 10 hour tuh buat dia pemakaian earbuds-nya doang. Dan 45 hour itu dia pemakaian earbuds plus dengan charging case-nya. Terus yang selanjutnya di sini ada bus up ya. Jadi nanti gue jelasin lebih lanjut lagi untuk terkait bus up ya. Dan yang terakhir itu dia ada sertifikasi IP54 atau IP54 buat ketahanan air. Untuk di belakangnya sendiri ini gini doang ya. Kurang lebih aja sih sama yang di depan tadi. So langsung aja kita buka nggak sih? Let's go. Jeng jeng jeng. Aduh, nyangkut cuy. Oke, jadi di awal itu dia langsung ada guidebooknya di atas. Ya, jadi karena ini pernah gua unboxing, so re-unboxingnya kayak gini. Dan ini memang benar, posisi guidebooksnya itu ada di atas. So buat kalian yang mau baca langsung aja baca. Ini quick start guide-nya main tebel tau sih. Dan ini device-nya kita lanjut dulu ke sini. Jadi di sini itu dia ada berbagai pilihan ear tips mulai dari size S dan size L. Nah, jadi buat kuping kalian nih yang kecil gitu lubangnya bisa pakai size S. Terus buat kuping kalian nih yang gede gitu kan, pakainya size L. Dan dia ada satu juga yang kepasang di sini tuh size M. Terus di sini ada kabel Type C-nya, ini pendek banget ya. Ini nggak akan gua pakai juga sih. Jadi kita langsung saja ke device-nya, let's go.
Alright, ya bungkusnya nih bisa dibilang rapi juga ya. Nah, buat kalian nih kalau pengen buka bisa juga kalian buka sini. Cuma kalau gue dari kemarin buka ya gini aja. Nah, mungkin ini agak kotor dikit ya. Langsung aja kita pinggirin dulu kardusnya dan kita fokus ke apa nih? TWS-nya. Let's go. So, di sini dia bentuknya kotak gitu ya. Dan ya ini yang bisa dibilang tadi phone stand. Jadi dia bisa dibuka. Nah, ini buat naruh handphonenya gitu. Gue nggak bisa praktekin ya karena handphone gue aja di sini. Terus, oke, kita langsung buka ke dalamnya. Nah, ya sebelumnya ini gue cuma dapat warna hijau karena beberapa anak-anak Undip e-sport pun juga dia mendapatkannya warna hijau semua. Dan ya di sini udah gue buka dan aduh anjir kotor. Dia model ear tipsnya atau ear tips ya bukan earbud. Main kecil loh ini. Dan yang paling keren di sini ada LED-nya cuy. Anjay. Gua nggak tahu ini LED buat apa ya, tapi ini yang pasti bukan buat LED indikator baterai. Karena dia LED indikator baterai itu langsung dari aplikasinya ada di handphone. Nanti gua sayembarain anjay, sayembara gacor. Oke, lanjut. Di sini ada port connection pakai Type C dia ngecasnya. Dan kayak yang tadi dijelasin di kardus juga, dia playtime-nya itu up to 45 hours with charging case-nya. Dan apalagi ya, Bluetooth yang terbaru ya, generasi yang 5.3 lah pokoknya. So buat kata delay sih harusnya enggak ya, cuman gue belum coba juga buat main PUBG di handphone. Mungkin nanti bisa sambil kita cobain. So langsung aja kita review ke handphone. Let's go. Ya oke guys, jadi karena pas bagian rekaman ini tuh gini, jadi mikrofon yang ini nih dia tuh kayak kalau nggak salah tuh noise gate-nya kegedean deh. Nah makanya pas review yang selanjutnya ini kemungkinan besar kebanyakan kepake subtitle karena ya itu dia di sini tuh bener-bener wah parah sih, kayak noise gate-nya tuh kacak-kacakan dah. Intinya tuh di video ini tuh gue ngejelasin kalau lo sebelum pakai ini tuh harus install aplikasinya dulu. Nah pas kalian udah install nanti mungkin gue kasih subtitlenya aja lah nantilah ya di situ. Dan langsung kalian enjoy lagi the videonya. Kan udah gue ambil. So kita lanjut. Jadi ini mohon maaf ya kalau reviewnya agak kurang karena di sini gue sendiri makainya adalah gue pakai webcam di sini. So kita lanjut. Dari yang pasti kita wajib menginstal yang namanya aplikasi. Kita wajib buat itu, dia ada di Play Store, ada di App Store. Langsung aja. Jadi waktu kita buka ya, jadi kalau misalnya kita langsung buka nih, nah di sini dia ada keterangannya connector. Ini sebelumnya kan karena pernah gua koneksi, jadi ya inilah. Lalu saat kita buka dia belum langsung connect tuh, kita harus ambil dulu, kita pasang. Sebenarnya bebas sih kalian mau pakai dua-duanya langsung atau satu-satu, itu terserah kalian. Nah kalian cek di Bluetooth kalian buat koneksiin. Nah di sini karena berhubung gua pernah koneksiin, jadi dan nah di sini tulisnya masih bang. Kenapa bang? Lu pencet aja bro. Bread. Ini kenapa cuma R doang? Dan kalau kita pakai yang kiri, kalau lihat di aplikasi mantap. Ya di sini gue menggunakan transparency mode untuk ambient sound. Dan jujur TWS dengan harga 300.000 ini menurut gua kualitasnya itu tuh cukup keren tau. Nih kita pakai transparency mode, gua itu masih bisa denger suara gua dengan jelas kayak suara gua tanpa menggunakan ear. Bagaimana kalau kita pindahin ke normal? Nah ke normal suara gua lebih ya kayak mendem gitu karena dia ketutup sama earbudnya. Nah itu juga ada fiturnya, kurang lebih juga fiturnya kayak di AirPods gue yang ini ya. Ini gue pernah pakai AirPods Pro. Ini udah rusak dan udah ya gini banget ini.
Gimana? Oh ya, untuk ambient sound-nya ini di kondisi normal itu dia benar-benar cukup kedap sih kalau menurut. Lalu kita coba ke noise cancellation atau fitur yang paling unggulkan dari TWS ini, ANC. Dan wow, surprisingly ini gue kan pakai AC ya, suara AC itu tuh benar-benar ketutup. Bahkan di normal pun suara AC itu kayak masih ada sedikit sih, kayak samar-samar gitu. Tapi ketika kita pindah ke suara kita tuh sebenarnya jelas, tapi kayak suara lingkungan kita itu apa ya, hilang. Noise di sekitar kita tuh kayak berkurang lah ibaratnya gitu. Ya, dari segi aplikasi selain dari ANC-nya itu di sini ada mode lain, yaitu mode di sini ada adaptive ANC. Ini yang selanjutnya ada manual mode. Di manual mode sendiri dia kalau misalnya kita pindah, nah suara kita tuh bakal rasa kayak kita tuh lagi di mode normal. Mode 2 itu jauh lebih mendekati ANC tapi belum sampai ke ANC. Nah 3 ini tengah-tengah nih, dia antara normal sama ANC. Dan 45 itu kalau kata gue ini mode paling kerennya ya. Terus yang terakhir di sini dia ada multi scene ANC. Jadi masih multi scene ANC. Nah jadi kalian memakai multi ini, yang pertama itu kalian bisa karena di transport itu kan pasti banyak orang ngobrol ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak mau keganggu gitu, so kalian menggunakan ANC ini. Jadi kalian bisa dibilang udek lah ya kalau bahasa Jawa ya di transportasi. Yang selanjutnya ada outdoor. Nah outdoor ini kalau kata gue dia lebih ke kayak di manual mode, tapi dia levelnya di tengah-tengah atau di nomor 3. Gue juga nggak tahu kenapa dia nyetingnya. Mungkin menurut gue karena ini kan masih di outdoor, jadi kemungkinan besar ada orang yang lewat, mungkin entah motor atau apa, jadi kita kalau dengar klakson itu. Dan yang selanjutnya adalah indoor. Kalau buat indoor ini lebih ke full ANC, kurang lebih aja sih sebenarnya kayak yang transport, cuman indoor ini lebih ke ANC. Untuk ambient sound gue paling suka pakai di ANC, kalau nggak pakai transparency mode. Cara kalau kita pakai transparency kan kita nggak butuh, jadi orang sekitar manggil kita masih bisa. Dan selanjutnya di aplikasi. Terus selanjutnya ada sound effect. Nah di sound effect sendiri itu dia ada berbagai pilihan. Yang pertama itu ada 3D surround sound. Mungkin dari kalian anak-anak gamers yang biasa pakai headset gaming kayak itu tuh biasanya di aplikasi headset gaming kalian kan ada yang namanya 3D surround kan. Sorry bukan 3D surround tapi 7.1 surround sound. Nah gue ingat banget ya tuh. Nah fiturnya tuh kayak kurang lebih juga sebenarnya kayak yang 7.1 surround. Cuman ini dia hanya 3D, jadi dia visualisasinya tuh dari depan, atas, sama belakang kalau nggak salah ya. Gue belum coba terlalu jauh juga karena gue belum perpanjang net. Dan gue jarang banget sih menggunakan 3D sound. Terus yang selanjutnya adalah default sound. Jadi default sound ini tuh dia kayak ada tuningan dari soundcore sendiri. Yaitu pertama dia ada soundcore signature. Dari soundcore signature sendiri tuh yang udah gue rasain sebelumnya, dia itu lebih ke balance. Jadi itu tune up-nya itu ya rata semua. Di bassnya itu bass memang di sini tuh kayak lebih dinonjolin sih, tapi dia tidak nutupin treble juga. Lalu yang selanjutnya ada mode akustik. Nah di mode akustik ini dia lebih nonjolin ke bagian treble-nya kalau kata gue. Cara waktu gue dengerin lagunya Pamungkas itu dia kayak bassnya tuh kayak lebih mundur daripada treble-nya. Lalu vokalnya juga lebih jelas. Lalu yang selanjutnya ada bass booster. Jelas di sini frekuensi low dia lebih dinaikkan ketimbang frekuensi treble sama frekuensi mid sama high-nya. Ada bass reducer. Jadi mungkin buat kalian yang suka bass tapi nggak pengen yang dep gitu, nah kalian bisa pakai bass yang reducer. Dan yang terakhir itu ada klasikal. Nah kalau menurut gue pribadi yang di klasikal ini dia lebih ngemajuin high-nya daripada treble-nya. Jatuhnya sih kayak lagu akustik sih sebenarnya. Kan kalau kata gue yang akustik lebih majuin treble. Kalau yang klasikal ini dia lebih majuin high. Dari grafiknya sendiri pun kalian lihat di sini. Nah gue sendiri lebih suka menggunakan dari soundcore ini karena dari tuningan soundcore-nya sendiri itu tuh udah ya bagus sih hitungnya. Kalau lalu di sini ada custom equalizer. Selanjutnya ada fitur control.
Jadi di fitur control sendiri, dia defaultnya single tap itu tuh dia nggak ada. Jadi saat kita single tap itu dia nggak bereaksi apa, dan double tap itu dia baru play pause. Nah di sini udah gue setting. Dan di sini gue bikin single tap buat play pause, double tap yang kiri itu buat volume down, yang triple tap itu buat previous song, and then the tap and hold itu dia kayak buat ganti mode. Cuman di sini gue cuma dan terus karena ya memang dua mode ini doang yang paling gue pakai. Ini ada double tap to answer dan tap and hold, ini buat call. Jadi kalian kalau misalnya mau ada telepon gitu, kalian double tap aja buat ngangkat, atau di tap and hold tahan itu buat kalian nge-rejectnya. Nah di sini ada fitur yang paling gue suka, yaitu dual connection. Nah fitur dual connection ini seperti yang kalian lihat, ini ada connect ke handphone yang Hans X, dan yang kedua itu connect ke laptop gue yang Oke, jadi untuk penjelasan dari fitur segala macam yang ada di aplikasi menurut gue udah cukup. Mungkin untuk yang sound kualitas suaranya, sebenarnya untuk kualitas suara tuh dari gue pribadi itu pengetesan suara itu gue nggak terlalu anak sound banget, jadi gue nggak terlalu mengerti bagaimana sih suara yang bagus untuk telinga kebanyakan orang. Karena dari gue pribadi gue lebih suka ke arah yang bass, heavy bass. Jadi gue suka dentuman bass itu yang kayak tertakan dada. Oke guys, jadi karena PUBG-nya, akun gue tuh tiba-tiba ke-lock out aja. Gak kenapa? Gue mau login lagi nggak bisa. Semoga aja dia nggak kena hack. Jadi untuk experience gamenya menurut gue, sebelumnya gue pernah nyobain karena temen gue juga make, dia juga sama kayak dapat early. Gue waktu itu nyobain dia main game Mobile Legend, itu untuk delaynya tuh bisa dibilang hampir mendekati nggak ada. Jadi ada ya, just minute. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Bang, kesimpulan dari lu gimana sih bang? Jadi buat gue pribadi, TWS ini untuk di harga 300.000 menurut gue ini worth it parah coy. Apa gue bilang worth it parah? Yang di harga 300.000 lu bisa dapat fitur yang namanya ENC, itu tuh kayak jarang banget anjir. Lu dapat fitur ENC di harga 300.000. Terus yang kedua, ya ada fitur handphone. Jadi ini lu buka gini, taruh handphone lu gini, ambil lu entah nonton Netflix, itu bisa coy. Jadi dengan posisi berdiri kayak gini, lu mau berdiri kayak gini handphone bisa juga. Itu fitur kedua. Terus fitur selanjutnya, karena gue sebelumnya tuh pernah nyobain juga punya pakai R50i biasa yang versi sebelumnya yang masih ada hidung babinya. Perkembangan dari suara yang ini, ya bener sih kayak yang dijelasin yang ini powerful sound. Nah, itu emang bener-bener suaranya tuh lebih ngeboost lagi. Nah untuk di websitenya aja kan dia bilang kayak gitu ya. Jadi menurut kita emang ini bener-bener kerasa sih powernya. Terus itu ada bass up kayak yang gue bilang tadi, dia aja di setting aplikasinya aja tuh ada settingan bassnya sendiri. Jadi lu bisa ngatur berapa besar tingkat, atau lu pengen full bass kayak sampai vokal sama treble-nya tuh bener-bener ketinggalan jauh, itu full itu ya itu terserah gitu guys. Untuk test mic-nya mungkin habis ini bakalan gue lakuin test mic, dan untuk test mic-nya kurang lebih seperti ini ya. Oke, ya jadi ini udah nge-record menggunakan mic dari Soundcore R50i NC, dan begini hasilnya. Menurut kalian gimana? Apakah ini bagus apa enggak? Dan untuk perbandingan dengan TWS lain, mungkin gue cuma punya AirPod dan ini pun udah rusak. Jadi gue nggak bisa pakai lagi nih AirPod. Jadi gue sekarang nggak punya TWS, dan beruntung banget dari Undip Esport dia ngasih Soundcore ini. Jadi gue bisa memanfaatkan lah Soundcore ini buat kebutuhan gaming gue sih, terutama karena gue basicnya dari Undip Esport di cabang PUBG Mobile gue. Ya jadi gimana suaranya kalian sendiri yang nilai, dan kita balik menggunakan mic yang ini. Oke, tadi untuk suara mic-nya udah. Nextnya apa lagi ya? Kayaknya udah cukup sih. Karena gue tuh untuk review audio, gue belum
mendalami sedalam itu videoan. Mungkin sekian aja yang bisa buat kalian yang pengen produk ini. Kayaknya dia belum rilis, tapi kemungkinan kalau misal dia udah rilis gue bakalan taruh linknya di deskripsi. So don't forget to subscribe, comment maybe if you want. See you next video, bye.